Halo bosku, selamat malam semuanya. Piye kabare bosku? Api-api wae kan ya. Oke, pada kesempatan dan kesempitan malam hari ini, Lesnawer bakal mencoba meragam sebuah film yang berjudul The Silencing 2020. Film ini sendiri menceritakan kisah kembalinya seorang mantan pemburu senior yang harus mati-matian melawan seorang psikopat. Ya wes seluruh, gak usah lama-lama karena saya tak ingin membuang waktu rebahan Anda. Jadi, dimonggo bosku. Cerita berawal dengan memperlihatkan sebuah hutan dan sungai yang sangat sadu sesadu janda anak satu. Namun tak lama terlihat seorang mayat wanita yang hanyut bersama dengan sadunya aliran sungai itu. Scene kemudian beralih kepada dua orang pemburu yang hendak menembak seekor rusa. Namun mereka ditegur oleh seorang pria bernama Ray. Ray sendiri merupakan seorang penjaga hutan, di mana hutan itu merupakan sebuah cagar alam dan Ray adalah penjaganya. Wanita ini bernama Alice, di mana ia merupakan seorang polisi. Alice pergi menemui seorang pria yang sebut saja namanya Jamal, di mana si Jamal juga merupakan seorang polisi. Namun ia telah menangkap adik Alice yang bernama Samsul. Samsul diduga telah melakukan tindak kejahatan sehingga ia ditangkap oleh Jamal. Namun yang membuat Alice bingung, di mana si Jamal tidak memberitahunya mengenai kejahatan apa yang telah Samsul lakukan. Every day. Whose blood is that on your shirt? Di jalan saat mereka melewati sebuah gubuk, tiba-tiba Samsul marah dan meminta putar balik. Namun di waktu yang sama, Alice juga mendapat sebuah kabar jika ada sebuah tindak kejahatan yang terjadi di hutan Baklek, di mana hutan Baklek ini merupakan cagar alam yang dijaga oleh Ray. Scene kemudian kembali berpindah ke rumah Ray yang ada di tengah hutan, di mana Ray terlihat sedang memprint foto dari seorang wanita dengan bertuliskan missing atau hilang. Sejauh ini belum diketahui mengenai siapa wanita itu. Tak lama Ray menemui sekelompok bocil dari sekolah dasar yang sedang berkunjung. Ray pun lalu menjelaskan mengenai apa itu hutan dan alat apa saja yang biasa digunakan oleh para pemburu. Namun di tengah Ray memberikan sebuah penjelasan, tiba-tiba ada seorang bocil yang mengatakan jika Ray adalah orang jahat karena ia suka berburu. Di sini Ray pun berusaha menjelaskan jika itu adalah masa lalunya, di mana ia telah berhenti menjadi seorang pemburu karena putrinya tidak suka dengan apa yang ia lakukan. Sementara itu di tempat lain, polisi menemukan sebuah mayat yang masih berada di kawasan hutan Baklek. Sejauh ini belum diketahui mengenai identitas dari mayat itu. Namun polisi melihat ada tanda semacam luka di leher mayat tersebut. Polisi juga menemukan barang bukti berupa anak panah yang menancap di sebuah pohon. Di tempat lain, Ray terlihat menempelkan poster orang hilang yang tadi siang ia print, di mana wanita itu ternyata bernama Gwen Swanson. Dan faktanya, Gwen ini merupakan putri dari Ray yang telah menghilang selama 5 tahun. Ray kemudian bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Gabby, yang ternyata telah menikah lagi dengan Jamal. Dan tujuan Gabby menemui Ray karena ia ingin mengabarkan mengenai pemakaman resmi dari anak mereka yang telah menghilang selama 5 tahun. Namun di sini Ray nampak tidak setuju karena ia belum bisa menerima jika anaknya sudah meninggal. Di waktu yang sama, Alice memeriksa anak panah yang tadi mereka temukan. Dan ketika ia membelor mata panah itu, terlihat simbol yang bertuliskan M dan B.
Malamnya, Ray melihat sebuah berita yang mengabarkan jika telah ditemukan mayat seorang wanita di kawasan hutan Baklek. Melihat berita itu, Ray pun segera pergi ke kantor polisi untuk memastikan. Dan saat Ray mengecek mayat tersebut, ternyata mayat itu bukanlah anaknya, melainkan mayat orang lain. Ray pun kemudian pergi ke sebuah bar langganannya. Di sana juga ia ditemani oleh Alice yang sepertinya ingin mengetahui lebih lanjut mengenai latar belakang dari Ray. Paginya saat Ray akan menandatangani surat penguburan dari Quinn, tiba-tiba anjing miliknya menggonggong dengan sangat keras. Di sini Ray pun langsung mengecek kamera CCTV dan apa yang Ray lihat, ternyata ia melihat seorang pria menggunakan baju Gil FF merusak salah satu kamera CCTV yang telah ia pasang. Melihat hal itu, Ray pun tidak tinggal diam dan langsung mengambil senjata serta menuju ke TKP. Sesampainya di TKP, Ray pun berusaha mencari manusia gili. Namun tiba-tiba Ray yang tertembak di bagian dada. Ia pun berusaha kabur menggunakan mobil miliknya. Namun sayangnya mobil Ray malah mogok, yang akhirnya Ray pun harus terpaksa berjalan kaki. Dan saat Ray sedang berjalan kaki, ia melihat sebuah mobil yang terparkir di tengah hutan. Di sini Ray pun menandai mobil itu dengan tanda X. Sesampainya di rumah, Ray pun langsung menjahit luka yang ada di dadanya. Kemudian ia kembali mengecek kamera CCTV dan betapa kagetnya Ray ketika ia melihat seorang gadis yang sedang dikejar oleh manusia gili. Tanpa babi ibu, Ray pun langsung bersiap dan akan kembali masuk ke dalam hutan. Di hutan, Ray pun berjalan dengan sangat hati-hati dan mulai mencari di mana manusia gili itu berada. Namun yang terjadi, ya, Ray kembali diserang oleh manusia gili. Namun Ray yang merupakan seorang mantan pemburu senior, ia pun segera melemparkan kaleng jet dan langsung menembaknya. Di mana Ray melakukan semua itu agar ia bisa mengetahui di mana lokasi dari manusia gili. Scene kemudian beralih ke sebuah toko panah, di mana Alice sedang menanyakan anak panah yang pernah ia temukan. Si penjaga toko pun menjelaskan jika anak panah itu merupakan anak panah yang digunakan oleh para pemburu sekitar 300 tahun yang lalu. Kembali kepada Ray yang sedang meminum air sungai, ia tersengaja melihat seorang wanita yang tengah pingsan. Ray yang memiliki jiwa sosial tinggi pun langsung menolong wanita itu dan membawanya ke tempat persembunyian yang dulu pernah ia buat. Tak lama wanita itu pun tersadar. Ray pun mencoba mengajaknya berbicara, namun ternyata wanita itu bisu. Kemudian Ray pun meminta wanita itu untuk menuliskan namanya, di mana ternyata wanita itu bernama Molly. Lalu Ray pun minta Molly untuk bersembunyi sementara di tempat itu guna menghindari serangan dari manusia gili. Paginya Ray pun membawa Molly ke rumah untuk mengamankannya dari manusia gili. Namun setibanya di rumah, tiba-tiba Molly yang melihat Ray tersungkur. Ia pun berusaha menembak manusia gili. Namun sayangnya tembakan Molly malah meleset, yang menyebabkannya harus merasakan tusukan dari manusia gili.
Singkat cerita, malamnya saat Alice berkunjung ke rumah Ray, ia melihat Molly yang pingsan. Di sini Ray pun berusaha menjelaskan jika bukan ia pelakunya, melainkan seorang manusia gili. Dan ajaibnya, tiba-tiba manusia gili itu muncul di belakang Alice. Namun saat Alice akan menangkapnya, manusia gili memainkan tangannya, sama seperti apa yang sering dilakukan oleh Samsul. Sehingga Alice pun mengira bahwa itu Samsul dan malah berbalik menembak Ray. Ray yang terluka, ia pun pergi ke rumah Gabby untuk mengamankan diri. Di sana ia pun menjelaskan jika ia telah ditembak oleh Alice yang berusaha menyelamatkan Samsul. Kemudian Gabby pun segera memanggilkan seorang dokter untuk mengobati luka dari Ray. Tak lama Jamal melihat Samsul. Di sini ia pun langsung mengejarnya hingga Samsul menerobos masuk ke ruangan pengobatan dari Ray dan mengancam mereka semua jika ia akan membunuh si dokter. Namun untungnya aksi Samsul bisa dicegah oleh Ray, yang pada akhirnya Samsul pun berhasil ditangkap. Alice yang mengetahui adiknya tertangkap, ia pun pergi menemui Jamal dan meminta izin untuk menemui adiknya. Namun ya wes jelas bos, si Jamal pasti menolaknya. Kemudian para polisi pun pergi ke sebuah gubuk yang ada di tengah hutan untuk melakukan sebuah investigasi. Sesampainya di TKP, polisi menemukan ada seorang pria yang sedang disekap. Di sini terungkap sebuah fakta, kenapa Samsul marah ketika ia melihat gubuk itu. Karena ternyata gubuk itu merupakan tempat Samsul melakukan tindak kejahatan dengan menyekap seorang pria. Namun setelah dilakukannya investigasi, diketahui jika pria menggunakan baju gili bukanlah Samsul, melainkan orang lain. Ray sendiri yang telah sembuh, ia pun dihantarkan pulang ke rumahnya. Di sini terjadi sebuah flashback, di mana dulu Ray merupakan seorang pecandu Amer kelas berat, di mana setiap pulang menghantarkan anaknya, Ray selalu menyempatkan diri untuk membeli Amer. Queen yang tidak suka melihat ayahnya seorang pemabuk, ia pun memutuskan untuk pergi entah kemana dan tidak pulang sampai saat ini. Sementara itu di rumah sakit, Alice terlihat menjenguk Molly, dan ketika ia mulai mendekat, Alice melihat bekas sayatan di leher Molly, sama seperti pada mayat yang dulu pernah ia temukan. Kembali kepada Ray, di mana sepulang ia melunasi hutangnya di sebuah bar, ia melihat mobil yang mirip dengan mobil yang ia lihat saat berada di hutan. Di sini ia pun langsung mengikuti mobil itu serta mengeceknya. Dan benar saja, mobil itu memiliki tanda X yang sebelumnya telah Ray tandai. Ray pun terus mengikuti kemana saja mobil itu pergi, hingga akhirnya ia melihat seorang kakek-kakek yang keluar dari dalam mobil itu. Ray yang tidak yakin jika pelakunya adalah si kakek. Ia pun menceritakan kejadian yang ia alami kepada si kakek. Si kakek pun menjelaskan jika ada seorang pria yang suka meminjam mobilnya dan ia tinggal di atas Bukit Baklek. Sesampainya di TKP, Ray melihat daftar orang yang telah menjadi korban dari si pelaku. Ia juga melihat mayat seorang gadis muda yang sedang dibedah. Namun tiba-tiba sementara itu, Alice yang tengah berada di ruangan seorang dokter bernama Bon. Ia melihat kalung milik anak sang dokter yang bertuliskan M dan B, yang berarti Melissa Bon. Alice yang curiga kenapa tulisan di kalung itu sama dengan simbol yang pernah ia temukan. Di sini ia pun segera pergi ke rumah dokter Bon. Dan benar saja, ternyata pelaku dari semua kasus pembunuhan ini adalah dokter Bon, yaitu seorang dokter spesialis bedah. Kembali kepada Ray yang telah tersadar.
Di sini ia pun sengaja dilepaskan oleh Dr. Bond agar ia bisa memburunya. Alice sendiri yang telah berada di rumah Ray, ia pun segera mengecek kamera CCTV. Dan betapa kagetnya Alice saat ia melihat Ray yang sedang diburu oleh Dr. Bond. Di sini Alice pun segera pergi menyusul Ray untuk menyelamatkannya. Ray yang berhasil mengalahkan Dr. Bond, ia pun langsung menyeretnya ke arah ranjau yang dulu pernah ia buat. Walaupun sempat dilarang oleh Alice agar tidak membunuh Dr. Bond, namun karena terbakar emosi, Ray pun langsung melemparkan Dr. Bond ke dalam ranjau itu. Paginya, Ray pun akhirnya bisa menerima kematian dari putrinya, serta meresmikan pemakaman dari Gwen. Terlihat Molly juga yang menghadiri acara pemakaman itu, dan film pun selesai. Oke bosku, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Saya Indra undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.